Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Galang Ningyang Adian Base. Hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang malam Tuhan menjaga kami sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan selamat. Tuhan, sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami rindu melandasi dengan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kejahatan yang ingin menggagalkan firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 119 ayat 6 berbunyi, "Jika aku memperhatikan semua perintah-Mu, maka aku tak akan dipermalukan." Yang kedua dari Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yang menjadi tema renungan kita yaitu hidup dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kapanpun dan dimanapun kita menemukan ada begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh. Karena itu hampir mustahil untuk bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, yang artinya melakukan firman-Nya. Tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika tidak menghidupi firman Tuhan. Sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh di dalam firman. Bagi pemazmur, saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu. Pemazmur tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidupnya. Juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan saja. Ia rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya. Sehingga itulah yang menuntun jalan hidupnya setiap hari. Baginya firman Tuhan bukanlah beban, melainkan pembawa sukacita. Pemazmur tidak menyimpan firman itu untuk dirinya sendiri, tetapi ia membagikannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Saudara-saudara, bagaimana agar kita dapat tetap hidup di dalam firman-Nya? Yaitu yang pertama, kita menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Yang kedua, kita belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Yang ketiga, mempraktekkan firman yang telah kita pelajari dan mengingatnya dalam langkah hidup setiap hari. Firman yang telah dipelajari dan diingat itu akan berakhir sia-sia jika tidak pernah diterapkan dalam
kehidupan kita. Tindakan mengingat firman-Nya diperlukan supaya firman itu benar-benar menguasai seluruh pikiran kita, sehingga mengalir keluar dalam setiap perkataan maupun tindakan yang kita lakukan. Saudara-saudara, dalam perenungan kita pada hari ini, kita melihat suatu teladan dari Yesus. Ia menunjukkan betapa taatnya ia dalam melakukan kehendak Allah Bapa. Kepada para murid, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ternyata Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi kebutuhan. Sama seperti tubuh jasmani membutuhkan makanan untuk hidup, maka demikian juga tubuh rohani membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan. Tujuan dari hidup Kristus adalah melakukan visi Allah Bapa, bukan visi pribadinya. Karena itu ia mau taat sampai mati. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus saja begitu taat pada kehendak Allah, maka seharusnya kita juga demikian. Pemazmur mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya berpegang pada ketetapan Allah, sebab ia tidak akan mendapat malu." Firman Allah adalah makanan yang menguatkan rohani kita. Kita sudah diberi firman-Nya setiap hari, bahkan tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Maka mulai hari ini, marilah kita belajar untuk tekun merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman-Nya juga mengingatkan kita melalui introitus pada minggu ini dari Ibrani 3 ayat 15. "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami semuanya, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksanaan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh bekerja dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika pada saat ini ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah saudara-saudara kami boleh menerima kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Jika saudara-saudara kami saat ini sedang berbeban berat, biarlah Tuhan kiranya memberi kelegaan, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga saudara-saudara kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sarapan rohani pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.